Indonesian President Joko Widodo has again resisted calls for a nationwide lockdown, saying that it is not suitable option for the country at this point. Sumatera Selatan makin memperketat pintu masuk dan keluar seiring meningkatnya wabah yang diakibatkan virus corona di sejumlah negara. Pemerintah daerah Sumsel bahkan mengeluarkan surat edaran untuk peningkatan pengawasan dan larangan mengantisipasi masuknya virus mematikan tersebut ke Sumsel. Instead, Mr. Widodo has declared a public health emergency, introducing new measures to ramp up physical distancing and provide assistance to low-income workers. Pengetatan pengawasan dilakukan pada pintu masuk lintas negara seperti bandara dan pelabuhan, selain memantau status kesehatan orang yang pernah berpergian atau datang dari negara terjangkit dalam 14 hari sejak kedatangan. Untuk mencegah penularannya, sejumlah negara membuat kebijakan yang memang ada berbeda-beda, bahkan sampai ada negara-negara yang harus melakukan kebijakan lockdown atau mengunci wilayahnya, baik ada yang total lockdown. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alif rahimahullah ta'ala وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين أقليين. Dan Allah telah membatalkan orang-orang musyrikin yang menjadikan sembahan-sembahan selain Allah sebagai sembahan. Allah batalkan anggapan mereka dengan dua bukti, dua dalil akli. Yang pertama, al-awwal, annahu laysa fi hadhihi al-aliha allati ittakhadhuha syai'un min khasa'isil uluhiyah. Bahwasanya sembahan-sembahan yang mereka jadikan sembahan selain Allah itu tidak memiliki kekhususan yang bersifat uluhiyah, tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah. Faya makhluqatun la takhluq. Semua yang disembah selain Allah itu adalah makhluk ciptaan Allah. Adalah makhluk ciptaan Allah. La takhluq, yang mereka tidak bisa menciptakan apapun. Wala tajlibu naf'an li abidiha, dan tidak bisa memberikan manfaat kepada para penyembah mereka. Wala tadfa'u anhum darara, dan tidak bisa menolak hal-hal yang menimpa, hal-hal berbahaya yang menimpa mereka. Wala tamliku lahum hayatan wala mautan wala yamlikuna syai'an minas samawati wala yusyarikuna fih. Dan yang disembah selain Allah itu tidak memiliki, tidak menguasai. Untuk mereka para penyembah itu, para yang disembah tidak bisa memberikan mereka kehidupan, juga tidak bisa mematikan, tidak menguasai sedikit pun dari langit dan bumi ini. Dan semua yang disembah selain Allah itu tidak pernah mereka bersekutu dengan Allah Ta'ala di dalam kekuasaan Allah. Dalam menciptakan langit dan bumi, mereka tidak mempunyai andil sama sekali. Semua sembahan selain Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman kepada mereka dalam surat Al-Furqan ayat 47 ayat yang ketiga, wattakhadhu min dunihi alihah. Dan mereka orang-orang musyrikin itu menjadikan selain Allah sebagai sembahan-sembahan. La yakhluquna syai'an. Yang disembah itu tadi tidak menciptakan suatu apapun. Wa hum yukhlaqun. Dan mereka sendiri adalah diciptakan, yaitu oleh Allah. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Semua yang disembah selain Allah itu tidak menguasai sedikit pun untuk memberi manfaat atau memberi mudarat atau manfaat untuk diri mereka sendiri. Bagaimana untuk orang lain? Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Dan mereka tidak pula berkuasa untuk mematikan atau menghidupkan, dan juga tidak berkuasa untuk membangkitkan mereka sesudah kematian mereka. Maka semua yang disembah selain Allah itu tidak memiliki sedikit pun dari kekuasaan ini. Maka dari itu sesuatu yang tidak
bisa menciptakan, tidak bisa menghidupkan, mematikan, maka dia adalah bukan ilah. Dia bukan ilah. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat 1 titik dzarrah pun, baik di bumi, baik di langit maupun di bumi ini. Wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Dan mereka sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka tidak merupakan tandingan. Wala tanfa'us syafa'atu indahu. Dan tiadalah berguna syafaat mereka di sisi Allah illa liman adzina lahu, melainkan orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah untuk memperoleh syafaat. Dan yang akan memperoleh syafaat adalah orang-orang yang bertauhid. Itu akan mendapatkan syafaat. Dan para pemberi syafaat juga harus mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan mereka beri syafaat, baru mereka beri syafaat. Seperti para malaikat, para anbiya, orang-orang yang soleh, para syuhada. Mereka memberi syafaat, tetapi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diberi syafaat itu adalah orang-orang yang Allah ridhai. Dan Allah tidak ridho kepada kesyirikan. Allah ridho kepada tauhid. Dan Allah tidak ridho kepada kesyirikan. Maka yang mendapatkan syafaat itu adalah orang-orang yang ahli tauhid. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya, ini tadi dalam surat Saba ayat 22 dan ayat yang ke-23. Katakanlah wahai Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat dzarrah pun di langit dan di bumi. Dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam menciptakan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah. Dan tiada pula berguna syafaat di sisi Allah, melainkan bagi orang-orang yang telah diizinkan untuk memperoleh syafaat. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-191, 192 Allah Ta'ala berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun, dan mereka padahal mereka yang diciptakan. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Dan mereka tidak pula bisa menolong diri-diri mereka, dan tidak pula mereka tidak bisa menolong, bahkan mereka pun tidak bisa menolong diri mereka sendiri, jangankan orang lain. Maka sembahan-sembahan yang disembah selain Allah, baik itu wali atau orang yang dianggap keramat, itu tidak bisa memberi manfaat bagi diri mereka, apalagi orang lain. Ya, makanya Allah mensyariatkan orang mati itu dikuburkan supaya mayatnya tidak bisa diganggu oleh binatang, ya, binatang buas. Mungkin gali, dapat kuburan, dapat bangkai, dimakan. Bahkan mereka orang mati dikuburkan supaya terlindung dari binatang-binatang buas, ya, atau yang akan mengganggu jasad-jasad mereka. Maka minta pada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana seorang mohon pada Allah kepada selain Allah, siapapun orangnya, yang dia sendiri tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya atau madarat. Ar-Rasul alaihissalam, putra beliau yaitu Ibrahim misalnya, kemudian Abdullah, Tahir dan yang lainnya meninggal, Al-Qasim, di saat usia-usia kecil. Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa atas putusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Husain bin Ali radhiyallahu an yang diseru oleh orang Rafidhah, ya Husain, ya Husain, dia bisa berbuat apa-apa. Ketika dia dalam keadaan kesempitan di Karbala, beliau meninggal, terbunuh di Karbala. Bagaimana mereka menyuruh kepada sesuatu yang tidak bisa menolong diri sendiri, apalagi orang lain. Ya. Dan yang lainnya, dari contoh-contoh yang banyak.
Makanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa idza kanat hadhi halu tilkal aliha. Apabila inilah keadaan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, baik itu berhala atau yang lainnya, fa inna ittikhadhaha alihatan min asfais safah. Maka menjadikan sembahan-sembahan selain Allah itu yang tidak bisa berbuat sesuatu sebagai sembahan, ini merupakan kebodohan yang paling bodoh, kejahilan yang paling jahil, wa abtal al-batil, dan kebatilan yang paling batil. Kemudian yang kedua, anna haula'il musyrikin. Ya, ini dalil akli yang kedua, membatalkan apa yang disembah selain Allah itu, yang dijadikan sembahan-sembahan selain Allah. Anna haula'il musyrikin kanu yuqirruna bi anna Allah Ta'ala wahdahu ar-rabbul khaliq alladzi bi yadihi malakutu kulli syai'. Bahwa orang-orang musyrikin mereka mengakui, ya, mereka percaya bahwasanya Allah Ta'ala satu-satunya. Dia adalah Ar-Rabb yang menciptakan, yang di tangannya semua kekuasaan segala sesuatu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Dan Allah dia yang menyelamatkan, dan seorang tidak ada yang bisa diselamatkan dari azab Allah kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala, atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha yastalzim an yuhiduhu bil ilahiyah. Ini sebetulnya memberikan konsekuensi, kalau mereka yakin tentang hal ini, akan memberikan konsekuensi pada mereka untuk tidak menyembah kecuali Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama wahaduhu birrububiyah, sebagaimana mereka telah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, maka melazimkan mereka untuk mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Karena dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia yang menguasai, dia yang memberikan rezeki, dia yang berbuat baik pada hamba-hambanya. Konsekuensinya adalah mereka beribadah hanya kepadanya, bukan kepada selainnya. Ini semestinya begitu. Tetapi mereka orang-orang musyrikin tidaklah demikian. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan mereka, orang-orang musyrikin yang mengambil sembahan-sembahan selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian, sembahlah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu sebagai hamparan, was samaa binaan, dan langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dialah yang telah menurunkan dari langit air, yaitu hujan, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, lalu dengan air hujan itu dia keluarkan, dia tumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan baginya, yaitu bagi Allah, tandingan-tandingan padahal kalian mengetahui. Allah memerintahkan mereka untuk menggunakan akal pikiran mereka yang sehat. Allah telah berbuat baik pada mereka, menciptakan mereka, memberikan rezeki pada mereka, menempatkan mereka di bumi ini, menjadikan semua yang di bumi ini untuk mereka. Tapi kok mengapa mereka mengambil selain Allah sebagai sembahan? Apa yang telah dilakukan oleh sembahan-sembahan selain Allah itu kepada mereka? Apakah sembahan-sembahan selain Allah itu menyelamatkan mereka? Tidak. Apakah menolong mereka? Juga tidak. Apakah menciptakan suatu? Ya juga tidak. Jadi Allah mengajak mereka untuk berfikir. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allahu fa anna yufakun. Dan apabila engkau bertanya pada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Fa anna yufakun, maka bagaimana mungkin mereka dipalingkan, yakni dari beribadah kepada Allah. Wa qala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, katakanlah pada mereka, ya, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberi mereka rezeki dari langit dan dari bumi, minas sama'i wal ard, amman yamliku sam'a wal absara, wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi, wa man yudabbirul amra, fasayaquluna Allah,
Fakul afala tattaqun. Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan ini? Maka mereka akan menjawab Allah. Ya, maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah pada mereka, ya, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kalian menyembah selain Allah, padahal kalian mengetahui semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikumullahu rabbukumul haq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun. Maka yang demikian itulah Allah, Rabb kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan, yakni dari kebenaran, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabi. الأمر الرابع مما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ضل في هذا الأمر طائفتان، إحداهما المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها زاعمين أن إثباتها لله يستلزم التشبيه، أي تشبيه الله تعالى بخلقه، وهذا الزعم باطل لوجوه منها. الأول أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه، وذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى أن يكون كمثله شيء، ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه لزم التناقض في كلام الله وتكذيب بعضه بعضا. الثاني أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين، فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلا منهما إنسان سميع بصير متكلم، ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية والسمع والبصر والكلام. وترى الحيوانات لها أيد وأرجل وأعين، ولا يلزم من اتفاقهما هذا أن تكون أيديها وأرجلها وأعينها متماثلة. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء أو صفات، فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. الطائفة الثانية المشبهة الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه، زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص، لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون، وهذا الزعم باطل لوجوه منها. الأول أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر يبطله العقل والشرع، ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا. الثاني أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى، أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته. فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع، فإن السمع معلوم من حيث أصل المعنى وهو إدراك الأصوات، لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى غير معلومة، لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات، فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه،
فإن استواء من حيث أصل المعنى معلوم لكن حقيقة الاستواء التي هو عليها غير معلومة لنا بالنسبة إلى استواء الله على عرشه لأن حقيقة الاستواء تتباين في حق المخلوق فليس الاستواء على كرسي مستقر كالاستواء على رحل بعير صعب نفور فإذا تباينت في حق المخلوق فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها يكفي. الأمر الرابع Baik, ikhwani fillah, al-amrul rabi', hal yang wajib diimani dalam beriman pada Allah Azza wa Jalla adalah al-iman bi asma'illahi wa sifatih. Itu beriman kepada Allah, yaitu dengan nama-namanya dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Arti beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yaitu itsbatu ma atsbatahu Allahu li nafsihi fi kitabih. Menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'anul Karim, atau sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau yang ditetapkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal asma'i was sifat, dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, alal wajhil laiq bihi, yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, min ghairi tahrifin, tanpa memalingkan makna. Tahrif itu merubah makna dari makna sebenarnya ke makna yang lain, tahrif namanya. Wala ta'til, atau menafikan sifat itu, ya, ta'til. Wala takyif, tidak pula dengan menggambarkan bagaimana sifat Allah itu. Wala tamthil, dan tidak pula menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluknya. Ini adalah manhaj as-salafus salih, ya, dalam asma wa sifat. Dalam keimanan mereka pada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya dari sifat-sifat Allah dan nama-namanya, dan juga apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa merubah maknanya, tanpa membatalkan maknanya, yakni menafikan maknanya atau menafikan sifat itu, tanpa menggambarkan bagaimana sifat Allah, dan tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jadi ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Adapun dalil tentang masalah ini adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna, dan hanya milik Allah nama-nama yang terbaik. Nama-nama yang terbaik itu hanya milik Allah. Fad'uhu biha, maka berserulah kalian kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka mengingkari sifat-sifatnya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, niscaya mereka akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, walahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini, walahul mathalul a'la, Allah memiliki perumpamaan yang tertinggi, ay as-sifatul ulya,
Allah memiliki sifat yang terpuji, sifat yang tertinggi, ya, di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, ini makna walahul mathalul a'la. Kata Abdullah bin Abbas, hiya annahu laisa kamitsli syai'un. Arti dari ayat ini sama dengan firman Allah Ta'ala, laisa kamitsli syai'un. Laisa kamitsli syai'un. Tiada satu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Wa qala laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Dan juga Allah berfirman, ya, bahwa tiada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Saya akan menukil perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata beliau rahimahullah, ya, ketika membawa tafsir thumma stawa alal arsh, thumma qasada wa ala alal arsh, kemudian Allah menuju ke arsh dan Allah beristiwa di atas arsh. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, walinnasi fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jiddan. Yakni manusia dalam masalah ini mempunyai banyak pendapat tentang masalah ini. Laisa hadza mawdhi'u bastiha. Ini bukan tempatnya untuk membahasnya. Wa inna ma yuslaku fi hadzal maqam madhhabus salafis salih. Tapi yang ditempuh dalam masalah ini adalah apa yang telah dijalani, yang dipahami oleh madhab salafus salih. Di antara mereka adalah Malik, itu Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, wal Auza'i, wal Thawri, wal Laits bin Sa'ad, wal Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq ibn Rahawai, wa ghairuhum, dan yang lainnya di antara ulama-ulama itu min a'immatil muslimin qadiman wa hadithan. Dan apa yang diikuti oleh imam-imam kaum muslimin yang serupa dengan mereka tadi itu, yang disebutkan nama-nama mereka, baik yang dahulu maupun yang kemudian. Apa manhaj mereka? Wa huwa imraruha kama ja'at, yaitu menjalankan ayat-ayat ini sesuai dengan ayat tersebut. Min ghairi takyifin, tanpa bertanya bagaimana sifat itu. Wala tashbih, dan tanpa menyamakan sifat itu dengan sifat makhluknya. Wala ta'til, dan juga tidak menafikan sifat tersebut. Wadh-dhahirul mutabadiru ila adhanil musyabbihin, dan apa yang tampak secara zahir dalam benak orang-orang yang menyamakan sifat ini dengan makhluk, manfiyun anillah, apa yang mereka samakan itu Allah Maha Suci dari itu semuanya. Dari yang mereka bayangkan, yang mereka samakan dengan sifat manusia, Allah terlepas, Allah Maha Suci dari itu semuanya. Fa innallaha la yushbihuhu syai'un min khalqihi, karena Allah tiada satu pun yang menyerupainya dari makhluknya, tidak ada satu pun yang menyerupainya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitsli syai'un wa was-sami'ul basir, tiada satu pun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Balil amru kama qala al-a'immatu minhum, bahkan perkara ini sebagaimana yang dikatakan oleh para a'immatul muslimin, para ulama-ulama kaum muslimin, para salaf dahulu. Di antaranya adalah Nu'aim bin Hammad al-Khuzai. Nu'aim bin Hammad al-Khuzai, Syekhul Imam al-Bukhari, syekhnya Imam al-Bukhari, beliau mengatakan, man syabbaha Allahu bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya, berarti dia telah kufur. Wa man jahada ma wasafa Allahu bihi nafsahu faqad kafar. Dan barang siapa yang dia mengingkari apa yang Allah sifatkan tentang dirinya, berarti dia telah kufur. Wa laysa fima wasafa Allahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbih. Dan pada apa yang Allah sifatkan tentang dirinya dan apa yang disifatkan oleh Rasulullah tentang Allah, tidak ada persamaan. Jangan disamakan dengan makhluknya. Jadi wajib beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya dalam apa yang Allah beritahukan tentang sifatnya dan apa yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW tentang sifatnya. Ya, ini adalah yang merupakan pemahaman
Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan salaf maupun kalangan khalaf, yaitu yang datang kemudian yang mengikuti mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kata al-musannif rahimahullah taala, wa qad dhalla fi hadzal amri ta'ifatan, telah tersesat, telah menyimpang dalam masalah ini asma dan sifat dua golongan manusia. Golongan pertama ada al-mu'attilah, golongan orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah. Ya, alladzina ankarul asma was sifat, yaitu orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Au ba'daha, atau mengingkari sebagian dari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Zaimina anna itsbataha lillah yastalzimu tashbih, yang mana mereka beranggapan bahwa menetapkan sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah ini mengharuskan menyamakan Allah dengan makhluknya. Ay tashbihullah bi khalqihi. Kata mereka demikian. Kalau Anda menetapkan sifat Allah, berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluknya. Wa hadzal za'mu batilun liwujuhin. Dan anggapan ini adalah anggapan yang batil dari sejumlah segi. Yang pertama, al-awwal, annahu yastalzimu lawajim batila katanaqud fi kalamillah subhanahu wa ta'ala. Karena omongan mereka, anggapan mereka bahwa menetapkan sifat Allah itu artinya menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini adalah kelaziman yang batil. Karena apa? Bertentangan dengan kalam Allah itu nanti akan terjadi pertentangan. Wadzalika, yang demikian itu karena annallaha ta'ala athbata li nafsil asma was sifat. Karena Allah Ta'ala menetapkan bagi dirinya nama-nama dan sifat-sifat. Wa nafa'an yakuna kamitsli syai'un, dan Allah menafikan persamaannya dengan apapun. Allah menetapkan dan Allah mengatakan tidak sama. Dari apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, nama dan sifat itu tidak sama dengan makhluknya. Ya. Walau kana isbatuha yastalzimu tashbih, seandainya menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu akan mengharuskan menyamakan Allah dan makhluknya, ini artinya apa? Lazimat tanaqud fi kalamillah. Ini tentu akan ada pertentangan dalam kalam Allah. Akan ada kontradiktif dalam ayat-ayat Allah. Wa takdzib ba'dhu bi ba'd. Dan ini akan ada satu ayat yang ini mendustakan ayat yang lainnya. Dan ini mustahil. Mustahil ada dalam kalamullah. Tak mungkin. Kemudian yang kedua, annahu la yalzamu min ittifaqi syai'ain fi ismin aw sifatin an yakuna mutamathilain. Bahwa ketika ada dua nama atau dua sifat yang bersamaan, ini bukan kemudian berkonsekuensi bahwa dua nama dan dua sifat yang sama itu menunjukkan kesamaan. Ya, tidak melazimkan kesamaan antara dua nama dan sifat itu. Fa anta tara syakhsain. Anda dalam kehidupan dunia ini, Anda melihat ada dua orang. Yattafiqani fi anna kullan minhuma insanun sami'un basirun mutakallimun. Dua orang ini sama-sama. Mereka adalah manusia yang mendengar, yang melihat, yang berbicara. Tetapi dari dua orang ini, wala yalzam min dzalika an yatamathala fil ma'anil insaniyah. Tapi antara dua orang ini tidak mesti harus sama dalam sifat-sifat itu. Sebagai manusia. Juga dalam hal pendengaran, dalam hal penglihatan, dalam hal berbicara. Walaupun dia sama-sama manusia, dua orang ini sama mendengar, tapi tidak mesti sama persis. Tidak. Wataro al-hayawanat, demikian pula Anda melihat hewan-hewan, binatang-binatang, laha aidin wa arjulun. Binatang itu mempunyai tangan, mempunyai kaki. Wa a'yunun, juga mempunyai mata. Wala yalzam min ittifaqiha hadza an takuna aydiyaha wa arjuluha wa a'yunuha mutamathilah. Tapi tidak mengharuskan bahwa mata binatang ini sama dengan mata binatang yang lainnya. Tak mesti. Kakinya sama dengan kaki yang ini. Ya, tangannya sama dengan tangan binatang ini. Tidak mesti demikian. Padahal sama-sama mempunyai tangan, kaki, mata, tapi belum tentu
Sama, banyak perbedaan. Nah ini فَإِذَا ظَهَرَ التَّبَايُنْ بَيْنَ الْمَخْلُقَاتِ. Kalau pada makhluk saja ada perbedaan-perbedaan, ya. فِيمَا تَتَّفِقُ فِي مِنْ أَسْمَاء أَوْ صِفَات. Ada perbedaan dalam hal yang sama namanya dan sifatnya. Ya, ini pada makhluk ada perbedaan itu. Padahal sama namanya, tapi terjadi perbedaan. Fattabayun bainal khaliq wal makhluk abyanu wa a'zam. Maka perbedaan antara al-khaliq Allah Azza wa Jalla dan makhluknya tentu lebih jelas berbeda. Walaupun sama namanya. Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di tangan mereka. Allah mempunyai tangan, manusia mempunyai tangan. Apakah sama tangan Allah dan makhluknya? Hasya wa kalla, tidak akan sama. Ya. Tapi namanya sama, maknanya sama, itu tangan. Hakikatnya berbeda. Ini Taifah yang bantahan kepada kelompok yang pertama yang mereka menafikan sifat Allah. Ya, karena kata mereka, kalau seorang menetapkan sifat Allah, berarti dia akan menyamakan Allah dan makhluknya. Ya, ini keliru. Yang menyuruh Anda menyamakan sifat Allah dan makhluknya itu siapa? Ya. Apakah ada perintah? Justru larangan yang ada. Allah tidak sama dengan siapapun dan apapun. Dan Allah menetapkan sifat-sifat itu. Nah kalau Anda menyamakan, Anda yang keliru. Kenapa Anda menyamakan? Kenapa Anda membayangkan sesuatu yang Anda tidak punya ilmu tentangnya? Dan yang lebih mengetahui tentang Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya apa yang Allah beritakan tentang dirinya, kita wajib menetapkannya. Tapi jangan menyerupakan dengan sifat makhluknya. Karena Allah lebih mengetahui tentang dirinya daripada kita. Kemudian kelompok yang kedua, yaitu kelompok musyabbihah. Yaitu kelompok yang menyerupakan Allah dengan sesuatu. Alladzina asbatul asma' was sifat ma'a tashbihillah ta'ala bi khalqihi. Yaitu kelompok yang mereka menetapkan nama-nama Allah dan menetapkan sifat-sifat Allah, dan mereka menyamakan nama Allah dan sifat Allah sama dengan makhluknya. Apa dasar mereka? Zaimin, karena mereka beranggapan anna hadza muqtada dalalatin nusus. Karena ini konsekuensi dari nas-nas itu. Nas-nas itu menyebutkan sifat-sifat itu. Berarti sama dengan sifat makhluknya. Itu kata mereka. Li'anna Allah Ta'ala yukhatibul ibad. Karena Allah berbicara dengan hamba-hambanya. Bima yafhamun, sesuai dengan apa yang mereka pahami. Wa hadza za'mu batilun liwujuhin minha, dan anggapan ini adalah batil. Cuma karena beberapa hal. Yang pertama, anna musyabahatallahi bi li khalqihi amrun batilun, bahwa menyamakan Allah dengan makhluknya adalah perkara yang batil. Yubtiluhul aqlu wasyar'u, dibatalkan oleh akal pikiran yang sehat dan dibatalkan oleh syariat Allah, oleh Quran dan sunnah. Wala yumkinu an yakuna muqtada nususil kitab was sunnah amran batilan, dan tidak mungkin konsekuensi dari nas-nas kitab dan sunnah adalah konsekuensi yang batil, tidak mungkin. Kemudian yang kedua, annallaha ta'ala khatabal ibad bima yafhamun min haitsu aslil makna. Allah berbicara dengan makhluk dan hamba-hambanya sesuai dengan apa yang mereka pahami, itu dari sisi makna. Dari sisi makna, bukan dari sisi hakikat zat itu. Bukan dari sisi hakikat sifat tersebut, tidak. Ammal haqiqah wal kunhu alladhi alaihi dzalika al makna. Adapun tentang hakikat sifat itu, hakikat nama itu, ya, yang dipahami dari makna tersebut, fahuwa mimma ista'tharallahu ta'ala biilmihi. Ini hanya Allah yang mengetahuinya. Fima yata'allaq bidzatihi wa sifatihi. Yang berkaitan dengan sifat Allah dan zat Allah, itu hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Tapi maknanya sama. Tangannya tangan, pendengaran, penglihatan. Tapi hakikatnya berbeda. Karena Allah tidak menyerupai hamba-hambanya. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Kita skor sedikit adzan Isya ya. Ainal muadzin? Adzin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan sedikit. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, fa idza athbata Allahu li nafsihi annahu sami', maka apabila Allah menetapkan bagi dirinya bahwasanya dia adalah maha mendengar, fa inna sam'a ma'lumun min haitsu aslil makna. Makna mendengar itu diketahui dari sisi makna mendengar, yaitu tersampainya suara kepada seseorang misalnya kalau di dunia ini. Lakin hakikat dzalika binisbah ila Allah ila sam'illah ta'ala ghairu ma'lum, akan tetapi hakikat mendengar jika dinisbahkan kepada Allah maka itu berbeda, tidak diketahui oleh manusia. Lianna hakikat as-sam'i tatabayanu, karena hakikat dari pendengaran dan mendengarnya Allah itu berbeda bahkan pada makhluk. Jangankan antara makhluk dengan Al-Khaliq Allah Ta'ala, di antara makhluk berbeda ya dalam pendengaran itu. Fattabayun fiha bainal khaliq wal makhluk abyan wa a'zam, maka perbedaan sifat ini antara Al-Khaliq Allah Azza wa Jalla dan makhluk juga tentu lebih jelas perbedaan tersebut. Tidak mungkin sama. Ya, tidak mungkin sama. Wa idza akhbara Allah Ta'ala an nafsihi annahu istawa, dan kalau Allah memberitahukan bahwa tentang dirinya bahwa dia bersemayam ala arsy, di atas arasnya, di atas singgasananya,
Fa innal istiwa min haitsu aslil makna ma'lum. Maka makna istiwa itu adalah makna yang dari sisi makna aslinya diketahui. Lakin hakikatul istiwa, tapi hakikat istiwa Allah yang dia merupakan sifat Allah ini, maka tidak diketahui oleh manusia. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya, kalau saja pada makhluk dengan makhluk yang lain, istiwanya makhluk dan makhluk berbeda. Apalagi istiwa Allah dengan makhluknya. Falaisal istiwa ala kursiin mustaqirin kal istiwa ala rohli bairin so'bin nufur. Seorang misalnya dia berada di atas kursi, ya, yang tetap kokoh, kuat, tidak sama dengan orang yang dia berada di atas pelana onta yang liar, ya, yang berlari, ya, yang sulit diatur. Itu dalam hal antara makhluk dan makhluk. Maka bagaimana Anda menyamakan Allah dengan makhluknya? Dan kalau manusia ketika dia berada di atas arsy-nya, dia membutuhkan arsy. Kalau Allah tidak, ya, Allah beristiwa di atas arsy, Allah tidak membutuhkan arsy itu. Ya. Karena innallaha ghaniyun hamid. Allah zat yang maha kaya, zat yang maha terpuji, Allah tidak membutuhkan arsy. Ini harus kita tanamkan. Kalau ada raja, karena makna arsy, apa sih makna arsy? Sarirul malik. Bahasanya arti arsy itu tempat duduknya, yaitu raja. Itu arsy namanya. Ya. Kalau seorang manusia dia membutuhkan arsy, jangan kita bayangkan Allah seperti manusia. Karena kalau kita menetapkan arsy itu Allah istiwa di atas arsy-nya, berarti Allah membutuhkan arsy. Tidak. Allah tidak membutuhkan arsy. Ya, Allah tidak membutuhkan arsy. Fa idza tabayanat fi haqqil makhluk, maka kalau istiwa itu berbeda di dalam hal berkaitan dengan manusia, maka tentu istiwa Allah dan istiwa makhluknya jauh lebih berbeda. Maka Imam Malik rahimahullah taala ketika ditanya oleh seseorang, kata orang itu, ya, kepada Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman dia bersemayam di atas arsy. Kaifa istawa? Kata orang itu kepada Imam Malik, bagaimana Allah beristiwa? Maka Imam Malik diam. Ya. Kemudian beliau mengatakan, al-istiwa maklum. Bahwa makna istiwa itu maklum, diketahui maknanya. Ya. Wal kaif ghairu ma'qul. Dan bagaimana itu tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Dan iman kepada sifat ini wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang hal ini adalah bid'ah. Maka semua sifat Allah itu, ini kaidah yang diucapkan oleh Imam Malik seperti itu. Makna tangan diketahui. Ya. Tapi bagaimana hakikat tangan itu? Tak tahu. Ya. Menetapkannya wajib. Dan bertanya tentang kaifiyah itu adalah sesuatu bid'ah dalam agama. Tidak pernah ditanya oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Mereka memahami dan mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikut. Wal-imanu billah ta'ala. Wal-imanu billahi ta'ala ala ma wasafana yuthmiru lilmu'minina thamaratin jalilatan. Minha al-ula tahqiqu tauhidillahi ta'ala bihaythu la yata'allaqu bighairihi raja'un ولا خوف ولا يعبد غيره. الثاني كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا. الثالثة تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا به يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة. Kita beriman kepada Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang telah disebutkan tadi. Beriman akan adanya Allah, beriman pada rububiyah Allah, beriman pada uluhiyah Allah, beriman pada asma Allah dan sifat-sifat Allah. Ini akan mewujudkan, ya, tahqiq tauhidillah ta'ala. Mewujudkan tauhid pada Allah Ta'ala dalam diri seorang mukmin. Bihaitsu la yata'allaqu bi ghairihi
rojaun, yang mana tidak akan bergantung pada selain Allah semua harapan. Semua harapan hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia tidak mencintai kecuali kepada Allah. Wa ta'zimuhu bimuqtada asma'il husna wa sifatil ulya. Dan dia akan mengagungkan Allah sesuai dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Dia mengetahui Allah Maha mendengar. Maka konsekuensi dari imannya kepada Allah Maha mendengar, dia tidak berkata kecuali yang baik. Karena dia tahu bahwa setiap perkataannya didengar oleh Allah Ta'ala. Itu konsekuensinya. Maka dia akan menjadi orang yang bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia beriman pada Allah Zat yang Maha melihat, maka dia akan menjaga dirinya dari bermaksiat pada Allah Ta'ala kapan dan dimanapun dia berada. Karena dia yakin Allah Maha melihat. Ya, Allah Maha melihat. Jadi orang yang betul-betul ya beriman pada Allah akan menjadikan apa? Membuahkan kecintaan pada Allah Ta'ala dan pengagungan pada Allah Ta'ala sesuai dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tahqiq ibadatihi bi fi'li ma amara bihi wajtinab ma naha anhu. Orang yang beriman pada Allah dan apa yang disebutkan tadi itu akan mewujudkan peribadatan kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah di antara buah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian selesai pembahasan kita rukun iman yang pertama, yaitu al-imanu billah, iman pada Allah, dan semua pembahasan dalam masalah ini. InsyaAllah besok kita mulai dengan iman kepada al-malaikah. So, aku qouli hadza, kita sholat isya, nanti insyaallah setelah isya yang akan bertanya silakan bertanya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.